siap. Wah, mana semut nak gayung, mana ngobrol. Ayo kira ngobrol lah, nonton ngaji. Alhamdulillahilladzi qad arsala sayyidina Muhammadin mukamilan salatuhu salamuhu alaihi wa alihi kadza ala ashabi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan-bosan memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas seperti biasa. Yang mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut, kita doakan kepada para sahabat kita yang sedang diuji dalam keadaan sakit. Sahabat, orang tua, anak, cucu, kita doakan semoga Allah lekas hilangkan dari segala macam penyakitnya. Amin. Disehatkan kembali agar bisa kumpul bersama kita kembali. Syafaati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tak lupa kita memohon kepada Allah yang sudah, tapi kita jangan sampai bosan. Semoga Allah mencukupkan akan segala kebutuhan kita untuk bekal ibadah. Amin. Semoga Allah mencukupkan dalam segala kebutuhan kita. Semoga dibebaskan dari segala tanggungan hutang piutang, uang yang besar dan yang kecil, agar segera upaya lunas semuanya. Dan tak lupa yang masih bujang, yang masih belum punya pasangan, Allah segera memberikan pasangan-pasangan yang terbaik. Mencenan nunggu semoga aku masih kan icat moga aman ulah cicing baik. Sekali lilah maafin lancar. Semoga yang masih bujang, yang belum dapat pasangan, kita doakan semuanya segera mendapat pendamping hidup yang terbaik menurut Allah sekarang juga. Kabeh nu baru gak kawin. La tahsidan nasa idza hum ahadu nasibahu minhu bihi na'udu. Jangan iri bila ada orang lain mengambil bagiannya, agar orang lain juga tidak iri bila dirimu mengambil bagianmu. Paham nggak? Jadi jangan kita cemburu bila mana seseorang sahabat kita mendapatkan sesuatu yang lebih. Biar nanti pun kita juga akan mendapatkan, tidak diiriin oleh yang lain. Kadang-kadang kenapa kok bukan aku? Kok dia selalu dia? Kok dia langsung beruntung? Kapan aku? Giliran kita kena celaka, untung bukan aku.
nu bagus nama naon lain aing giliran cilaka untung bukan lain aing pan pinter kode egois. Jangan iri orang ambil bagiannya dari iri, semoga Allah menjaganya. Maka doakan bila mana mendapatkan kebahagiaan seseorang, kita doakan semoga bisa menjaganya dan bisa Allah tambahkan. Begitu. Bukankah kita sudah punya jatah masing-masing? Bukankah kita masing-masing sudah mendapatkan nikmat yang terbaik? Jadi jangan merasa kita ini rendah, merasa kita belum apa-apa, merasa kita nggak punya. Ini sama menghilangkan, sama dengan kita ukur nikmat dengan pemberian Allah yang sudah diberikan sama kita. Yang memberikan ini pasti sakit hati. Makanya ada bahasanya terima kasih. Di mana kalian sudah menerima hal sekecil apapun, kalian pandai-pandai bertafakur nikmat. Ini demi Allah, Allah tambah-tambahkan terus. Makanya jangan sempatkan kita untuk memikirkan besok. Hari ini kita syukurin aja, jaminannya besok pasti Allah makmurkan. Selama kalian masih belum bisa bersyukur untuk hari ini, itu jangan harap kalian bahagia untuk besok. Awas, jangan lupa bahagia, smile terus. Iri itu penyakit hati yang paling awal. Iri itu sudah ada bersama adanya manusia. Timbul iri. Pertama dari zaman Nabi Adam, putra-putra Nabi Adam, sampai bertengkar saling membunuh. Itu ada keirian. Penyakit iri menghinggapi semua hati manusia. Iri merusak pahala amal. Gara-gara kita cemburu, gara-gara kita iri, amal kita jadi rusak. Awas, hati-hati. Apalagi yang perempuan-perempuan ini cemburu nama gede. Ayo duit bohong. Tuh, Pak, ya, Beb, orang-orang udah beli anu, kita kapan? Boleh kalian perempuan bilang begitu, tapi tolong, tuh, Pak, Beb, Bapak, orang udah pada kawin lagi, apa kapan kawinnya? Itu baru adil. Jangan seorang istri itu jangan kalian sakiti, karena itu amanah dari Rasulullah. Perempuan istri kita itu dibikin dari tulang rusuk yang bengkok, susah untuk diluruskan, malah patah akibatnya. Jadi kasihani seorang istri kita, baikin hati istri kita, jangan sampai kita sakitin. Kalau bisa tambah lagi. Disakitin maulah, tapi mau bisa mah ditambah. Tenang, kayak dibabetkan sekali. La tahsudanna innahu yufsidul amal wa rizqu qad qaddarahul ilahu za. Iri itu merusak amal, kebagusan, rizki jadi tidak datang gara-gara iri. Bila ada orang yang dapat uang banyak, muncul iri. Mengapa bukan aku? Bila ada orang yang dapat istri cantik, muncul iri. Kenapa bukan aku? Bila ada orang yang dapat jabatan tinggi, muncul iri. Mengapa bukan aku? Tapi bila ada orang kecelakaan, hati tidak iri. Kenapa sebab? Untung bukan aku. Bila ada pengusaha bangkrut, usaha habis, kenapa nggak timbul iri di dalam hati kita?
Jadi kalau selalu kita memperhatikan orang lain, selalu kita masih mikirin orang lain, termasuk diri sendiri tidak terpikirkan, ini ketinggalan jauh. Udah yang lain kita doakan, imbas daripada kita mendoakan, Allah akan berikan 70.000 malaikat untuk mendoakan kita. Gara-gara kita mendoakan orang yang sukses. Jadi orang sukses kurang iri, orang kita celaka, kita malah gak iri. Pernah belum mendengar seseorang, coba ya kalau seandainya dia teman itu yang meninggal, coba kalau saya mah itu baru itu friend, soulmate. Orang bijak mestinya kebahagiaannya terletak pada kebahagiaan orang lain. Jadi kalau melihat kita orang lain bahagia, kita bahagia. Itulah tanda bahwa kita itu orang bijaksana. Apalagi dengan teman-teman atau sejamaah atau sekantor atau sepekerjaan, tidaklah saling mendukung, saling mendoakan. Bila orang lain sedih, kita ikut jadi sedih. Berikan motivasi. Boleh mengariung-ngariung laporan, kan susah bahaya. Coba sekali-kali, sana jangan bohong demi untuk menyenangkan, ngomong yang baik-baik sebagai motivasi. Ulang ini di grup mall, maka seorang liur. Ini soro baik, yang meneliti dia, atau nama parah pak. Beri motivasi, biarpun kita dalam kesedihan. Kok dibahagiakan karena kita memudahkan, membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan. Ya kita menolong seseorang, jangan sekali-kali kalian berharap dia yang menolong kita. Seperti ibarat kita di jalanan memberikan jalan kepada orang lain. Apakah orang lain yang diberikan pertolongan kita berikan jalan, dia nanti yang menolong kita? Sedangkan kita gak kenal. Makanya semua apapun juga perbuatan kita jadikan sebagai ladang ibadah. Sesama kita saling motivasi, saling memberikan semangat. Jadi jangan sampai dijatuhkan. Ini nanti berasa oleh kita sendiri. Nanti akibatnya apa? Ini yang sering terjadi selama di lingkungan kita tadi. Dengan siapapun, dengan saudara, dengan perjamaah, dengan sepekerjaan, motivasi berikan. Nyupan lain, kalau biar mobil yang segala. Dia maka karena biar mobil, maka biar kewajiban pemajikan, biar. Siapa kalau ditambahan? Jadi harusnya diberikan motivasi. Sudah sama, karena orang mau diberikan yang besar. Seandainya mobil itu tidak dihilangkan, mungkin kita tabrakan di mobil tadi, celaka parah. Kadinya coba berpikiran muterkan mindset otaknya. Jadi kalau muterkan orang beak akan digunakan. Jadi tolong hal-hal yang terjadi yang buruk tadi, tolong antisipasi hal-hal yang baik. Untung di motor ayam maling. Kalau seandainya tidak ada yang nyuri ini motor, dipakai sama anak kita ketabrak truk. Tadinya coba mindset otak ini. Ulah dibikinnya segala yang datang terhadap kita dari Allah itu yakin demi Allah 1000% itu yang terbaik. Diberikan kesedihan, masih untung yang diberi kesedihan, masih untung yang diberi susah, masih untung yang masih kena beres di hutang aing. Seandainya hari ini aku dibereskan, mau ngarara jadi dari yang tadi. Apa ini? Tamat ya ayat. Cacat benar. Tahu disebutkan al-faruq kayak tempat memisahkan antara hak dan batil. Mana anu sebenarnya hak orang ka Allah. Lilahkan hati kalian untuk ibadah kemari. Itu jaminannya Allah yang bayar. Dibayarnya dunia akhirat. Ulah karena oleh
karena oleh-oleh. Ada suatu permasalahan, akibatnya apa? Yang kita harapkan gagal, sakit hati kitanya. Lepaskan, bilahkan, pasti dapat oleh. Kalaupun tidak jadi, gagal urusan kita, itu demi Allah, kita tidak akan sakit hati. Itu syaratnya. Jangan datang kemari karena siapapun. Tetap orang dilahkan satu karena Allah, karena kewajiban perintah Allah. Aman, balik pasti demi Allah urusan orang beres langsung. Tapi lamun awal kita udah niatkan hanya sesuatu hal yang kecil, kita masih senang yang kecil, nggak mau yang besar, ini sulit. Dengan lillah urusan segala macam Allah nanti yang ngatur. Iya masih kayaknya orang mau disibukkan urusan dunia yang nggak pasti. Padahal sesuatu yang real, yang prosedur pun Allah bisa. Cuman kita yang nggak bisa, hati kita sendiri yang nggak ikut bisa. Pokoknya main malam Jumat, ayo kudu hadir. Ulah ya malasan, kok susah kerja, dibelaan, ngejual naon tak. Jadi main asal cukup pokos baik. Mau sampai di Allah. Cuman tantangan kan masing-masing semuanya. Dan yang gratis di dunia ini. Ya main gratis baik. Untung banget bi. Atau dia berdaku udah membang baik. Bagaimana ada yang pahala dia. Jeung ban, jeung mobil, jeung temuga mobil. Beak kabeh. Barang datang ini molor kabeh. Atuh Allah. Tekor. Hidup. Wajar sekarang sampai detik sekarang kita masih susah, kita masih belum cukup. Ternyata yang kemarin Nabi bilangkan, syukurin yang sudah kita punya, jangan terus kita ngejar yang belum kita dapat. Itu kunci kesuksesan. Syukurin yang ada. Alhamdulillah, buka pemajikan, anak cager, merah harganya, ditambahan kowe sukana. Hal-hal yang kecil kita syukurin, wajar. Kita aja manusia nih, kalau kita ngasih, aduh terima kasih banyak. Maunya kan kita ngasih lagi sama orang tersebut. Tapi kalau kitanya ini, sudah kita amat, syukur aja mereka dia. Untungnya kita punya Allah ini, punya Tuhan kita ini, baik sekali. Udah kita banyak ukur nikmat, tapi Allah tetap beri. Udah kita malas-malasan melaksanakan perintah Allah, tetap Allah kasih. Makanya wajar manusia itu hanya kurang dua, satu kurang syukur, kedua kurang ajar. Jadi hal-hal yang tidak berhasil kegagalan, tolong jangan sampai kita jadikan terpuruk dalam kesedihan tadi. Karena awal kegagalan ini awal daripada keberhasilan. Mau berhasil lah menanti orang tetap ikhlas. Jadi banyak hal-hal yang emang Allah tidak perlihatkan secara nalar ataupun kasat mata kita. Padahal apapun juga yang tidak terjadi, nanti Allah perlihatkan. Apa nanti terjadinya? Itu pasti rusak. Oh belum waktunya. Oh mungkin Allah belum ininya. Bukannya Allah nggak ngedengar semuanya. Cuman Allah lagi tahu ke depannya bakal apa nanti yang terjadi. Itu yang harus kita punya mindset yang baik-baik. Jangan suudon terus kalau Allah kaji lemah baiknya. Mantak teh jauh i otaknya ya. Obatnya Oskadon, Panadol, ngejendol gitu. Gara-gara sudon. Mantak lamun kena penyakit saraf ye dina ulu langsung sudon ka jelema. Geus jauh tina Panadol jeung. Kali tina Pantobin dulu nanti. Orang bijak mestinya kebahagiaannya terletak pada kebahagiaan orang lain. Penderitaannya terletak pada penderitaan orang lain. Ikut sedih, ikut mendoakan agar mereka terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dia akan senang bila melihat orang lain senang. Dia akan sedih bila melihat orang lain sedih. Lain sedih baik, lain cukup sedih, lain cepat dia. Ayo kasih motivasi, doakan. Belajar mendoakan orang lain. Setiap manusia yang mendoakan orang lain, Allah siapkan 70.000 malaikat
untuk mendoakan dirinya. Apalagi orang tersebut sama penderitaannya, tapi mereka tetap mendoakan yang bagus-bagus. Hari nungges nyaman, nungges bagus mah doakan orang lain. Biasa itu mah. Cuman akan luar biasa bila mana masalahnya sama, bebannya berat, tapi tetap dia tidak memutuskan untuk mendoakan teman sahabatnya. Ini yang luar biasa. Jadi terus, pokoknya apapun yang terjadi, biasakan kita yang baik-baik dalam mindset hati kita. Dagang sepi, wajar, bulan ini sepi, sabar, APH. Nges. Allah lagi mengumpulkan rezeki kita yang nanti bulan depan Allah kasihkan yang lebih banyak. Sekarang mau Allah kasihin cuma sedikit-sedikit. Tanya pada kira sedikit-sedikit mah. Bisi orang-orang soto, kayak Allah dikumpulkan heula sekaligus dikeuna. Pas ke orang butuh. Wari makan dikumpulkan kene. Jadi misalkan hal-hal yang tadi diolah jadi baik, otomatis yang kalian kan mikirkan, yang kalian itu akan jadi baik semuanya. Yang kita tanamkan, yang kita cerminkan, yang baik-baik pasti jadi baik. Tapi cerminan yang jelek, biarpun itu faktanya jelek, akan nambah jelek. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Jadi lawan, kalau sedang sakit, ya Allah sembuhkan. Kalau sedang tiada, ya Allah cukupkan, ramaikan, hasilkan. Udah disumpahan baik. Sudah sepi, ya Allah, belum penglaris aja. Balik mandi nol deh baik. Jadi tolong hal-hal yang kayak begitu jangan sampai kita tidak selalu ada pro dan kontra. Wa fi hayati abadan man yarghabu fika wa man yakunu annaka yarghabu. Termasuk kepada anak istrimu, suamimu, jangan berburuk sangka terus. Biarpun memang faktanya seperti tadi, tolong balikan. Karena tidak selamanya suami, istri, anak itu tidak baik. Pernah baik, pernah sayang, pernah pokoknya itu yang dibayang-bayangin, maka tidak akan berlanjut lama. Apa yang menjadi kesusahan kita akan berlalu kalau selama pikiran kita berubah jadi baik. Makanya dengan otomatis kalau ingin berubah nasib kita jadi baik, keluarga kita jadi baik, sehat, baikkan tingkah laku kita, pikiran kita agar menjadi semuanya jadi baik serta selamat. Di dunia pasti ada orang yang suka dan pasti ada orang yang tidak suka. Namanya pro kontra. Mengapa? Karena orang baik tidak sama dengan mereka, bukan kelompoknya. Jadi kalau pandangan orang jelek terhadap orang baik pasti jelek terus. Pasti dicari terus kejelekan. Tapi orang baik bergabung dengan orang baik itu pasti pandangannya baik terus. Makanya terus berbaik sangka terus-terusan. Dan awas, aib tidak boleh diomong-omong. Kalau kita makin banyak aib kita diomongin ke teman, kesusahan, kesedihan kita, itu demi Allah, Allah akan tambah jeleknya. Tapi pandai-pandai kalian bahasa Indonesia mengumpet, menyembunyikan kesedihan kita, kesusahan kita, Allah akan segera menghilangkan daripada kesulitan kita. Makanya Allah bocor. Dia ngomong, kere nak bae, susah nak disopo, ngomong kesusahan. Tuh contoh orang-orang ada, orang-orang kaya jarang ngomong, wah saya banyak duit, saya ini. Tuh orang susah, wah deh ngomong.
tukang ojek, ke tukang ngomong, di mana dia ngopi, wajar nambah terus susah. Pandai-pandai menyembuhkan, karena Allah pun menutup akan aib kita. Allah selalu menutup terus. Makanya buka-buka, coba di kamar malam Jumat. Mainan Yahudi 70. Tapi kalau orang yang jelek itu dia ngebaik sama siapa? Bukan sama orang yang baik, pasti sama orang yang jelek lagi. Cek mana nama penggagahnya baik, penghebat apa, pengbaik apa, karena dia pun jelek. Jangan merasa benar oleh diri kita sendiri. Makanya hilangkan merasa benar, hilangkan merasa pintar, hilangkan merasa cukup dalam segala kebaikan. Terus berlomba, masih kurang. Nah di situ, jangan merasa puas dengan ibadah segini, masih banyak yang kita perlu dalami. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sampai pintar, sampai punya sani, tidak. Sampai mati. Sampai ilmu. Wa iduri jami'an nasi wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ditanya tadi ngaji apa? Itu ngajinya tatmainul qulub, etika hati terhadap Allah dan sesama manusia tadi. Yang kedua, dua nasihat tentang orang-orang yang bersyukur dan penyabar. Wa kullama nadzara fi daini liman hu fawqahu summa tada bihi wakan. Orang yang dalam urusan agama melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya, dia mengikutinya. Sedangkan dalam urusan dunia, dia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Lalu dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah melebihkan dia. Jadi kalau orang yang kita lebih tinggi dari ilmunya dari dia, kita mengikutinya, berarti itu tanda orang yang penyabar dan bersyukur. Tapi kalau orang yang kaya, kita harus melihat orang yang lebih rendah dari kita, biar kita ada rasa syukur. Jadi kalau kita tidak punya nih, nah kita lihat yang lebih dari bawah ke kitanya, biar kita pun pandai bersyukur tadi. Jangan melihat ke atas, pasti lebih kurang. Akhirnya timbullah kufur nikmat tadi. Sebetulnya di bawah kita ini banyak yang lebih parah daripada kita. Nah disitulah nanti timbul rasa syukur. Tapi kalau kelihatan dari lebih tinggi dari kita, ini bahaya, bisa kufur karena kita merasa kurang. Nah karena merasa kurang terus, akhirnya selama hidup kita pasti dengan kekurangan. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Kita ngomong kurang, Allah tambahkan kurangnya. Kita ngomong sakit, Allah tambahkan sakitnya. Makanya rubah dari sekarang mindset hati kita. Itulah yang jadi cerminan hidup, bisa selamat dunia dan akhirat. Mari dibagikan halaten. Nanti di bulan Syawal ada namanya Rebo Penutup. Ini tanggal berapa? Siapa yang tahu? Bulan Hijriahnya tanggal 16 apa tanggal 15? Hah? 16. Malam 16. Malam 16 malam 17. Berarti rebonya rebo kapan? Rebo besok apa rebo nanti? Hah? Rebonya lagi ya? Berarti rebo besok setelah zikiran dengan rebo depannya.
itu ada sholat lidaf'il bala, sholat tolak bala. Kenapa harus diadainnya di bulan Syawal? Karena di bulan Syawal Allah menurunkan panca bahaya, Allah menurunkan segala macam penyakit itu di bulan Syawal. Masih grace. Jadi jarang orang yang kena sakit di bulan Safar, di pas Rebo bertutup, jarang yang sembuh. Sekalinya sembuh pun lama, bisa 2 tahun. Karena masih grace yang diturunkan. Makanya adanya sholat lidaf'il bala. Itu sholat sunnah lidaf'il bala. Pelaksanaannya seperti sholat id pagi jam 7 pas fajar atau setengah 7. Pada pas keluar fajar kita sholat di sana. Itu panduannya ada di fotokopian tadi. Cuman nanti tolong itu ada zikiran yang buat balikinnya, itu fotokopian zikiran nanti yang buat setiap akhir bulan. Sengaja di bulan ini habis satukan dengan kopiannya dengan sholat tolak bala karena menjelang mau sholat tolak bala. Sempetin, jadi biasanya semumpatnya. Gabungin sama tolak bala ada. Itu mah ada empat, jadi syarat. Jadi sholat sunat tolak bala atau sholli sunatan lidaf'il bala. Ada bacaan suratnya di atas. Nanda inna baina alakumut nanti ayat kursi. Tempatnya kalau yang dekat dengan Nabi ya pelaksanaan di tempat Nabi di sini. Seperti jangan sampai kita enggak, karena lebih baik kita menjaga daripada nanti mengobati atau sudah terjadi. Ini sulit. Bahaya bukan masalah penyakit aja, tapi bahaya segalanya, bahaya alam, bahaya penyakit, bahaya dunia. Tentang reaksi. Oh, baik. Itu ibu-ibu. Oh, biasa di dia, di dia. Jadi pentingnya datang aja. Kalau sebalikannya itu adalah zikir yang rutin tiap akhir bulan. Besok Abi tunggu agar semuanya bisa hadir di zikir bulanan. Makanya itu tetap dibawa sambil kita hafalin. Di baliknya itu adalah fotokopian zikiran. Buka kunci. Haji non. Balik ya. Saya dikira. Tadi. Biasa akhir bulan, makanya sempetin biar Allah nanti sempetin untuk kebutuhan kita. Semuanya tetap kehidupan kita tergantung dengan kita mementingkan akan kepentingan akhirat. Allah akan pentingkan. Bila mana kita abaikan, Allah akan abaikan segala kepentingan kita di dunia. Jadi paksain, biar Allah juga maksain akan kehidupan kita. Bihibdi aini warisani sairil a'dha jami'an fajhadan la taksil. Menjaga mata, lisan dan semua anggota badan dari dosa. Ini cara kita menjaga taubat. Ulah sampai taubat. Taubat umat. Bila nanti aja taubatnya di hari tua, ada jaminannya. Kita bisa sampai ke hari tua. Karena ajal ini bukan nomor urut, ajal ini nomor cabut, ajal ini bukan karena tua, bisa muda, bisa tua. Ajal ini bukan karena sakit, bisa orang sehat juga mati. Makanya
Taubat ini kita jaga agar kita nanti pas di mana datangnya ajal kita dalam keadaan husnul khotimah. Yang jadi jaminan, biasakan kita membaca puji kepada Allah biar nanti pas kita dicabut, akhir daripada ucapan kita la ilaha illallah. Inilah yang jaminan kuncinya surga untuk mencapai keridhaan Allah. Karena Allah nggak ngelihat ke belakang, Allah ngelihat akhir daripada umur kita. Kalau akhirnya kita bagus, itu bagus. Biarpun belakangnya jelek, tapi kalau awalnya jelek, di akhirnya awalnya bagus, di akhirnya jelek, tetap masuk neraka. Tinggal dihisaban nantinya. Pandangan adalah panah yang beracun dari panah-panah iblis. Dari pandangan menjadikan mikir-mikir dan melamun. Dari mikir-mikir dan melamun mengajak untuk zina. Dari pandangan. Makanya jaga mata kita. Makanya cuma 3 orang yang paling benar di dunia ini. 1 orang tuli. Dia omongin batur cicing bae mana nama seri-seri. Orang kedua orang buta, dihina, dipatek, senyum. Yang ketiganya orang bisu, mual ngomongin batu. Makanya jadikan sebagai tadi simbol buat kita, pandangan kita yang ditujukan hal-hal yang emang dipandang itu bagus, pandang oleh kita. Tapi jangan bagus karena cantik, yang nantinya timbul zina. Yang ganteng nanti timbulnya zina. Itu mah bukan baik namanya. Anadratu sahmun masmun min sihamil iblis marjunila ta'ala. Pandangan adalah panah yang diracuni dari beberapa panahnya iblis yang terkutuk karena pandangan akan mendorong untuk mikir-mikir dan melamun, dan mikir-mikir dan melamun akan mendorong untuk berzina. Tadinya teman jadi teman. Menjaga lisan dari dusta. Orang yang berdusta adalah orang yang tidak beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi jangan sampai kita bisa menjaga lisan kita agar apa ucapan yang bohong tidak terucapkan. Lain dengan kita punya niat yang baik untuk membahagiakan mereka. Lain lagi, ada yang bohong memang sebagai motivasi. Makanya ada orang begini, ada orang sombong, kita sombongin lagi, tapi niatnya untuk memberhentikan kesombongan dia. Itu ibadah. Tambahkan bego. Kadang-kadang dia buai pada naik mobil. Naik mobil Innova. Udah elek kurang, mana yang sombong? Ayo ngomong mobil sport. Losbak 2 pintu. Spot siapa lagi? Spot ketukan. Fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki adalah wanita. Itu sudah terjadi dari alam zaman Nabi Adam alaihissalam. Makanya turun ke dunia. Orang yang berdusta dilaknat oleh Allah. Ala la'natullahi 'alal kadzibin. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang berdusta. Dusta jeung bohong sawat. Dusta jeung bohong sama kan? Dusta bahasa apa? Indonesia. Bohong bahasa apa? Naon bedanya? Kalau dusta itu membohongi orang. Jadi nipu.
Bohong lain. Bohong nggak ada unsur nipu. Yes, bohong mah menang wae. Asal ulah dusta, asal ulah nipu. Ngabohongan supaya manehna ngeluarkeun duit, ngabohongan supaya manehna padahal dia ada rencana lain. Jadi dusta dengan ini. Kadang orang fakir miskin, kenapa dibedain? Apakah fakir, apakah miskin? Apa perbedaannya? Kan beda dua kalimat tadi, tapi nggak sama artinya. Fakir nggak punya, miskin nggak punya. Fakir itu sama sekali tidak punya pekerjaan dan dia pun banyak tanggungan, itu fakir namanya. Kalau miskin tanggungannya banyak tapi nggak cukup, itu miskin. Ulah salah. Syukuran yang selamatan beda. Mau mana? Ini mau selamatan rumah, padahal dia baca nangis, jangan tragisi. Pada akhirnya rumahnya bukan sementara lagi, sementahun. Sampai kan runtuh di batang angin, dekat plester-plester. Gara-gara ngomongnya selamatan. Kalau dia ngomongnya, dia kirim doa, kirim yasin, bicaranya syukuran, Allah tambah pasti beres ke rumah. Kita tempatin langsung. Tapi lagu ngomongnya kemana? Selamatan iman. Puji can beres. Can beres iman, can beres hutang. Suatu ngangkai terus. Sampai kamu rubuh nanti, kita iman mual ke aku. Mual ke plester, mual ke cat. Gara-gara salah ngomong. Syukuran dengan selamatan beda tipis. Syukuran wajib tiap hari kita bersyukur sama Allah biar ditambah-tambah lagi. Kalau selamatan, udah selamat, udah beres semuanya. Utangnya beres, gimana beres. Jadi bahasa-bahasa Quran itu lain. Lain dengan bahasa Inggris begitu baik. Kamu udah pantau dor-doran mereka gitu. Oh, pantau muka, open the door. Nyaho yang di sekolah ya. Pantau nutup, closet. Open the door. Close door. Lamun pantun dikunci, digedor-gedor ke sih. Menjaga lisan dari gosok atau menggunjing. Janganlah kau menggunjing atau mencari-cari keburukan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan suatu sama lain. Ini kenapa harus dibahas masalah iri? Kenapa harus dibahas masalah kita ngomongin gosong kepada orang? Ini akibatnya ke diri kita sendiri. Jadi lamun hayang kurang berubah, nasib kurang jadi baik, jadi cukup, jadi lancar, jadi selamat. Selamat karena ini perilaku kitanya, tingkah laku kitanya. Tingkah laku kita berubah jadi baik, demi Allah dalam keadaan itu juga langsung Allah rubahkan nasib jadi baik. Lu boten ngomongkeun batur, beak kurang. Amal ibadah beak, tunjana beak. Apa pamajikan beak. Paling mah teu ngomongkeun merek, cicing bae. Janganlah kau mengadu domba, yaitu menyampaikan omongan orang ke orang lain dengan tujuan merusak atau memfitnah. Ulah ditambah-tambah. Kirim-kirimkeun duit bae, kurangan. Omongan muasal. Beda awewe, mata ku abi mah di mana awewe. Abi tilu kata ka awewe. Ni aya lalu naon. Mua cakarna 30. Majawabna. Atau boro-boro masak, nyebat urusan budak lagi sibuk curi sebenarnya kemana-mana. Ada yang nanyakan, air laut naon bisa gitu. Jawabannya dua atau ketilu ke hiji. Can kaburu teh. Pan genang kana air. Ibon panjang awewe, awewe mana ge? Mata gaduh geus biasa tama. Kurang nanyakeun 3 kalimat ngajawabna 100 ayat. Wah, ada pun 20 pada tamu-tamu darah.
sudah biasa. Nah, orang yang sudah menghadapi kebiasaan seorang suami, kebiasaan seorang istri harus saling memaklumi. Ulah iya mah doang boga pamajikan, boga panganat doang gitu, salah doang gitu dong kaget, dong kekarang pangantenanya. Padahal setiap panganat salah suami itu seperti tadi, sifatnya istri itu seperti itu. Kudu kaget. Apa cari sensasi ya sebenarnya? Apa cari perhatian? Kudu gituan lah. Sekolah. Dan jaga lisan dari mengadu domba, jangan sampai kita, kalau bisa kita tutupin, kita hilangkan, ulah ditambah-tambah. Lebih mahal ditambah-tambah sih, nah hewan mana kata orang. Gimana ngajinkan gorengan berjamaah, giliran berjamaah dina ibadah, tilok diajak aja, sampun. Wih ngaji mau. Lain nggak berjalan gitu. Soalnya kalau nggak ngajak begitu, yang setiap kali kita ngajak atau kita kasih tahu, ini demi Allah, kita masuk surga langsung yang teman kita itu menggandong. Tahu gandong karena nggak beberatan, sampai kita berat untuk masuk pintu surga. Gara-gara ada teman yang kita nggak ajak, yang kita nggak siarkan dakwahkan. Ajak dia nggak mau nggak mau itu urusan dia. Tapi di sini syaratnya harus mau. Wah, kita jangan ngajak iyo. Amal ma'ruf nahi. Lamun siap sampai dia lamun kurang muak sholat batal teu batal. Kalau dia atuh ngalamun. Nah hubungan nanti kan muak jumur. Lagi lamun beungeut anu diusap. Dia menangkan air. Dia kuari lamun muak ngisi beungeut ka jumur. Atuh banget nih istin, atuh matak banget tuh kudu dikumpah. Sesek banget ya. Lawan ya pasti kadenya. Jadi karena itu mah mana intermezzo tuh mah. Cuma dina bacaan sholat duhur, urang lamun berjamaah jeung imam, ulah maca surat. Karena orang bisa tersarua jeung imam. Namun orang tersarua jeung imam berarti sah sholatna. Karena penting kadenge bacaan naon. Ari Fatihah, bapak urang atuh sarua ieu mana dari maca Fatihah. Ngeun giliran pembelah maca surat, ulang urang maca surat tadi maca Fatihah deui urang we. Ngeun diageuskeun. Iya kana budu wa iya kana stain. Siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu bacaan imam anggeus mah. Urang paurna kieu, urang maca kulhu, imam maca inna. Berarti ngaran jelema seperti berjamaah teu sairama jeung bacaan imam berarti sesah berjamaah. Nah. Geus dohor, asar, pante kadenge geus saraan. Geus urang maca Fatihah bae makmum. Ulah pakai bacaan surat, karena bacaan surat ini belum tentu sama dengan bacaan yang imam baca. Atuh urang mah pan atuh teu membacaan pan ngadengkeun surat lain aya nu dijahar. Atuh teu naon nurutan. Lamun aminna bareng sunah. Seperti walau dolin cek imam. Amin. Mata pula langsung eta eureun heula sakede. Pas walau dolin, amin. Pak imam ecan amin. Siapa heulaan bae. Beuna ge urang rada laut walau dolin. Urang cicingna si imam. Ke imam. Nah barengan. Nek langsung etena naon? Ayo berjamaah loba. Amin. Alif na dipanjangkeun, mim na dipanjangkeun. Ulah amin, teu nyambung jeung marotoli. Usolli. Baca. Ada sunah ieu. Daripada ingat kana limpah dia. Ini baca bae takbir. Allahu Akbar itu nama.
Jadi orang kumaha lamun maskop dia ketinggalan. Imam keur maca susuratan urang karek datang. Maca Fatihah we langsung. Usoli pan urang usoli Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kareta rukunna. Teu kudu Allahu Akbar alhamdulillah kasiro. Katinggalin kenapa tuh geus maca surat. Jadi langsung maca Fatihah bae karena eta takbir, eta sunnah. Keur ngamu ge ngomongkeun nya. Atuh baca bae itu mau menang pahala anak kena nya takbirna. Heeh. Baca. Atuh teu bae sunnah, atuh mau menang sunnah lamun mun rukun mah teu batal. Nah, tapi kumaha jadi kegeran kita baca Fatihah dan naon be atuh siap salat deui. Nya berarti teu beunangan sunnah. Sama-sama salat tapi teu beunang sunnah. Nah, untungan modalna doang dicopotan. Jadi melakukan gerakan selain sholat, bertolak pinggang, memejamkan mata, memberi isyarat dengan tangan ketika salam. Kita ulah ke sholat. Jangan mengasih isyarat selagi kita sholat. Aja mah, ya karena tadi Mekah ji, pajaran pencicing mah mana nanti pakai sidakam. Tadi itu be orang ke sholat aja, jangan dari itu nyamuk senang ngomong nak kapan enak tak? Ada mau cicing mana? Jangan tanya mau cicing mana ya belum. Ayo saya tak terlihat. Oh, wah, ih belum tersolat, pajaran lain tersolat. Kemudian terus kasih dak. Pas tangan lagi bisa, terus kasih dak. Sampai lah. Cuman ini udah sampai kegoyangkan lagi, namun kegoyangkan. Irsana sami Allahu liman hamidah man sok abi man masuk di cekelantinya. Jadi sahabat menepokkeun abi seperti na ieu salat dan dina kula sami Allah cekelantinya berarti salatna teu husu, berarti dia merhatikeun aing, lain merhatikeun sia. Bisa lewat. Nya lamun sampai haji mere jalan, haji doraka gede. Lamun haji lama ngalewat haji ke sholat, lamun haji pada jalan, eta berhaji 2 rakaat gede jasa. Terus, artinya eta mah karena mana bisi ngajar urang tersebut. Pada sebab sama, ieu mah teu jelema datang. Dari pakai kikan nanti urang dari itu. Lain ngelewat ke urang, lain ngelewat ke urang, malah bahaya jadi jagaan, kita orang neraka. Namun mana yang maksa baik dikebuki. Kena naon, asal aja ulah ngarubah dada ya. Wah, ya kuah jebrek, kayak bos, sholat doi. Ya, itu marek pagaweana sholat sunnah, sholat wajib, di mana aya jelema ngelewat ke harapan urang, tahan dia. Saujung manehna bisa ngalewat di harapan urang mah, kena naon. Jadi batasnya lain urang gitu. Kudu ngalewatna, ulah sampai di dia. Jadi aya di hareupeun ieu mah teu naon dia. Eta mah keur leumpang nih bersolat. Ya, teu naon. Biasana apa? Tapi ada yang gitu kayak orang ngomong solo-solo mas sawan. Pan maskar teh kita bisa, mata kayak trik di itu eta lamun urang yang bisa lebih lila sujud. Ulah diuk, amun diuk kieu ya geus diusiran. Geus bae sujud, disangka manehna mah keur salat. Mau sujud bae dirinya wiridana bari sujud ieu geunaheun. Poe ini mesti cek bentang petunjuk kayak kumaha carana bisa wiridana di Allah. Wah sujud akhirnya sujud sia sujud. Wah tuh lila wiridan di ongat. Terus tuh kayak ngapain tapi kuasa itu ya kabeh wiridan. Kita eta sujud. Jadi itu sholawat baik semangat sampai kangis eta sholawat. Tapi urang kasih poe kan mas urang. Wah yang hayang aja orang lu sotik kok. Kita keluar bae.
pas kurang sujud mandi rawol itu sudah ada itu mandi nyampan cici menang buat kurang lawan sayur jadi pakai trik namanya pakai trik. Adik yang salah benar nih ya semua yang benar apa yang salah An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah pada qala rajulan shalla. Jadi wayana ke dina pas pulang dina salat Jumat jangan dulu minum, jangan dulu ngobrol, jangan dulu makan, minimal baca sholawat 1 kali supaya fadilah berjamaah 27 derajat tadi keterima. Jadi jangan begitu datang ke rumah langsung kita jangan langsung minum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru boleh kopi, boleh udun, boleh ngobrol. Lamun itu gugur pahala 27 derajat tadi. Kalau datang sholat Jumat ke rumah langsung makan atau langsung minum. Orang kucing dia tak terpoho, udah sampai poho, kayaknya tak kira aku. Doi, puji ke? Aku bicara poho udah puasa gitu, poho mah tidak naon, puasa main Ramadan tidak naon. Tapi kalau terus aja, poho iya udah. Tentang poho terus terkait gede, kalau sekejap Muhammad terus kon. Lain terus sederhana, terus baca sholawat lah. Orang dari Ramadan, ya puasanya kan iya, disangka nama tidak harbain. Karena sedahal tidak suruh ingat, masih ingatnya, bertanggung lah, tidak bisa. Atau di sumut di ayah saya ditanggung telur, tidak bisa karena udah disingat. Kamu ditelap berarti batal lah. Nanti untuk Jumat depan hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi nanti aku umumkan bahwa besok Sabtu malam Minggu zikir akbar. Diharap kedatangan semuanya agar bisa hadir untuk melaksanakan rutinitas ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.